Ya, oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Boyamin, lanjut lagi Bang Hensa tadi. Hasil indeks optimisme milenial. Nah, generasi muda. Jadi itu tuh indeksnya nggak positif tuh, jadi minus Minus berapa? 10,2. Sebelumnya? Sebelumnya masih positif di angka 20-an kalau saya nggak salah. Nah, ini berbeda dengan indeks-indeks yang lain. Kalau isu pendidikan, kesehatan itu bagus-bagus tuh. Tapi giliran politik dan hukum itu terjun bebas ke 10,2. Artinya anak muda nggak percaya begitu pada politik dan hukum? Mereka tidak optimis mungkin ya. Nah ini mungkin bahasa statistiknya agak beda tuh. Apakah minus itu disebut tidak optimis atau tidak positif atau memang pesimis gitu ya. Nah itu banyak hal. Tapi yang jelas memang ada kekhawatiran dari generasi muda terhadap kondisi politik dan hukum gitu ya. Kasus-kasus yang ada di kepolisian misalnya walaupun satu persatu sudah coba diperbaiki oleh Pak Listio, tapi tetap saya membekas case-nya Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa misalnya ya. Kemudian tentunya ada beberapa hal lain yang masyarakat juga mengikuti isu itu. Misalnya tadi kita bahas kan Undang-Undang Ciptaker yang disuruh perbaiki malah terbit Perpu. Terus kemudian ada beberapa hal yang hukum dan politik ini kemudian coba dicampur adukan, tapi yang menurut saya mengkhawatirkan itu adalah adanya atau dicoba isu-isu politik itu ditarik ke ranah hukum tanpa mengedepankan asas kepatutan gitu. Nah, kepatutan ini kan bukan produk manusia nih. Kepatutan ini aslinya kan dari akal dan hati gitu. Dan setiap pemimpin harusnya punya itu. Ini patut atau tidak, bukan tentang pertanyaannya tuh nggak melulu tentang ini melanggar hukum atau tidak. Patut atau tidak. Tapi patut atau tidak dulu itu dipikirin gitu. Misalnya ya, sekarang nih lagi ada tiba-tiba ada uji judicial review lah ya untuk usia wakil presiden dari 40 ya Mas ya. Kemudian diturunin jadi 30. Nah ini kan kenapa secara tidak 18 tahun sekali? Nah iya makanya ini kan secara kasat mata dan gamblang sudah jelas ini untuk kepentingan siapa. Oke, kalau ditarik lagi ke kasus ini Mas. Oh ya, kita tarik lagi kasus. Ke kasus ini tarik lagi. Nah, kalau kasus ini transparansi itu menjadi penting supaya masyarakat kembali percaya pada penanganan hukum di Indonesia. Kan ini teori lagi nih, mohon maaf tadi bukan teori, tadi hasil survei. Nah, teorinya itu kan kalau demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di dalam sebuah negara kalau 3 hal ini tercapai. Yang pertama, ekonomi yang merata. Kedua, hukum yang tidak tebang pilih. Dan kedewasaan berpolitik. Nah, hukum yang tidak tebang pilih ini yang menurut saya jangan melulu kemudian gampang sekali kemudian masyarakat mempersepsikan, oh ini jangan-jangan ada politiknya nih gitu. Dan itu wajar-wajar saja. Kenapa masyarakat berpikir itu? Karena ada jurisprudensinya, jadi ada cerita-cerita lainnya yang kemudian masyarakat menarik persepsi bahwa wah ini pasti ada kaitannya dengan politik nih. Pasti karena misalnya kan yang persepsi yang berkembang nih pasti gara-gara menterinya dari Nasdem nih, pasti gara-gara Nasdem mencalonkan Anies nih, pasti karena ini, pasti karena itu. Seakan-akan tidak murni hukum begitu ya. Nah persepsi ini yang menurut saya harus diluruskan dan salah satu caranya yang paling pas itu adalah disegerakan saja prosesnya dan ditransparankan gitu sehingga tidak ada guncingan-guncingan yang sebetulnya bukan hanya merugikan masyarakat secara luas, secara khusus kita ini juga bayangin aja kita ngomongin uang 8T atau misalnya bahasanya Pak Bunyamin lebih kecil ya tadi 1,5 T yang saya aja belum pernah lihat tuh kayak apa tuh uangnya 1.500 miliar ya. Banyak betul kan. Nah itu kan kita secara waktu juga menghabiskan waktu gak jelas gitu. Terus ngebayanginnya kok tega amat gitu ada begitu. Makanya harus soal transparansi ya tadi Bang Hen. Mas Boyamin soal transparansi. Apalagi tadi di awal kan Mas Boyamin. Perbandingan saya dengan Malaysia itu juga berlaku hal yang sama seperti ini. Jelas di sana itu bukan tebang pilih, tapi penanganan perkara terpilih istilahnya gitu. Ya artinya sama aja gitu. Tapi ketika Anwar Ibrahim mengatakan pada posisi dengan dia jargon-jargon ini adalah tata kelola yang baik, mencegah ketirisan, bukan hanya kebocor loh. Karena itu istilahnya mencegah ketirisan, ya anti rasuah, tidak pecah amanah itu, maka isu tentang proses hukum yang terpilih itu menjadi berkurang. Padahal di sana level tinggi semua, Najib Rajak,
terus sekarang Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri semua. Tapi karena Anwar Ibrahim mendirikan dirinya sosok yang bersih, memang tidak pernah ada urusan apa-apa, dan dia juga jargon jelas itu, maka ini menjadi seperti sesuatu yang kemudian menjadi wajar. Nah kita masalahnya ini, jangankan bicara bocor, mencegah ketirisan, bocor aja dibiarkan seakan-akan itu. Sehingga menjadikan proses hukum ini menjadi, ya kalau toh tidak dipercaya oleh masyarakat, juga generasi muda tadi mengatakan bahwa pesimis kan bahasanya gitu. Tidak optimis kan berarti ya pesimis toh. Kan itu aja. Bahasanya dihalus-halusin aja nih karena politisi. Dosen politik gitu kan. Jadi pada posisi itulah yang sebenarnya ini memang. Nah, solusi berikutnya adalah ini diterapkan pencucian uang sejak awal, TPPU. Ditempelkan itu. Dan saya biasanya sudah ketika minta ini tidak gitu, ya setengah bulan kemudian, maksimal 1 bulan saya gugat pra peradilan karena tidak menempelkan TPPU. Seperti zaman Jiwasraya begitu. Karena saya minta ini supaya kita tidak ada tuduhan gitu kan. Waktu itu Jiwasraya, karena saya pelapornya, itu murni saya pelapornya, karena ditarik katanya yang tahun sebelumnya segala macam lah gitu. Ya saya minta dikenakan TPPU, maka setelah dikenakan TPPU ketahuan mengalir kemana-mana siapa-siapa. Termasuk kasus ini juga harus seperti itu. Ya harus, itu wajib malahan. Saya nanya boleh ya, itu kan katanya kan kalau yang case 8T itu kan Bakti. Bakti itu berada dalam lingkupnya Menkominfo. Itu sebenarnya gimana sih urusannya tuh? Ada Bakti di dalam sebenarnya BUMN yang setengah plat merah beneran gitu loh. Oke. Gitu loh kalimatnya begitu. Bakti ini organ apa istilahnya kalau tentara, organiknya Kemenko Info gitu loh. Tapi bukan BUMN. Berarti merugian BUMN aja udah merugian dia. Jadi ini kunci yang paling utama sebenarnya kita udah usah berdebat, segera kenakan TPPU dalam kasus ini. Sehingga aliran ini kemana? Jelas kemana. Jelas tadi yang saya katakan klaster ternyata supplier tidak dibayar bahkan gitu. Bahkan ternyata diduga main kontraktornya yang besar. Terus kemudian tadi ada yang ditangkap kemarin sebenarnya itu adalah yang ngirim-ngirim kemana-mana tadi. Nah itulah nanti dengan pencucian uang semua akan beres dan istilahnya menghilangkan perdebatan ini politik atau bukan tadi gitu. Jadi tapi kalau TPPU tidak dikenakan berarti saya nuduh politik. Jadi gitu aja, saudara. Nunggu Mas Boyamin melaporkan lagi. Ya enggak, udah ini pernyataan resmi cukup itu. Pokoknya 2 minggu lagi tidak dikenakan TPPU saya gugat pra peradilan. Seperti dalam kasus ini. 2 minggu ya kita. Baik, terima kasih banyak. Politik. Iya kalau tidak ya. Artinya saya ingin membantah bahwa hukum ini politik. Saya membantu negara loh, ini harusnya dapat penghargaan piagam lah. Oke, terima kasih banyak Mas Boyamin, Bang Hensat. Kita ngobrol. Lanjut lagi di kedai kopi boleh nanti ya. Oke, kami jeda ya, nanti kami kembali dengan pembahasan mengenai maraknya penipuan tiket Coldplay. Nonton Coldplay nggak? Kan Chris Martin teman dekat saya. Kita minta tiketnya sama Bang Hensat. Sesaat lagi ya.